Halo, selamat pagi. Sekali lagi saya ucapkan kepada segenap pendengar Mutiara Kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar sobat kebenaran sekalian? Saya harap Anda semua seperti bunyi firman Tuhan baik-baik saja, baik di dalam tubuh tapi terutama di dalam jiwa kita. Memang kesehatan tubuh itu penting, saudara kasih dalam Tuhan. Namun kesehatan jiwa kita adalah hal yang jauh-jauh lebih penting daripada kesehatan tubuh kita. Jikalau ada di antara para pendengar sekalian yang pagi ini sedang mengalami suatu masalah fisik, suatu masalah kesehatan, jangan khawatir, jangan berputus asa. Tubuh kita memang lemah. Namun, ya kita bisa berseru kepada Tuhan untuk menolong kita, dan Tuhan bisa menolong kita dengan berbagai cara dan dalam berbagai metode yang Tuhan bisa lakukan. Dan pada pagi hari ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ingin melanjutkan pembahasan kita mengenai firman Tuhan dalam acara Mutiara Kebenaran. Saya Dr. Stephen Einstein Liao. Saya melayani saat ini sebagai gembala sidang, salah satu gembala sidang di Grafe, GBIA Grafe, ya, Gereja Baptis Independen Alkitabiah Grafe. Dan juga saya mengajar di Grafe International Theological Seminary. Oke, dan dalam acara Mutiara Kebenaran kita akan membahas satu hari, kira-kira satu pasal. Ya, tentu karena acara ini awalnya dirancang untuk radio, ya, radio kita yaitu radio berita klasik. Namun belakangan acara ini bisa juga ditemukan mungkin di radio-radio lain ataupun dalam podcast ataupun dalam bentuk rekaman saja. Jadi sebenarnya tidak harus Anda dengar satu hari satu pasal saja. Anda boleh mendengarkan lebih dari itu. Tapi kalau Anda mau konsisten atau Anda mau katakanlah memiliki jadwal yang teratur, maka satu hari satu pasal adalah suatu hal yang baik. Oke, dan kita sudah sampai di dalam kitab Ulangan. Ya, kita sudah di Ulangan pasalnya yang ke-13. Jadi mari kita bersama-sama kita buka di sana. Ulangan pasal 13. Saya harap Anda memiliki Alkitab bersama dengan Anda ketika Anda mendengarkan rekaman ini. Dan pasal ini tidak terlalu panjang, saudara-saudara. Ada 18 ayat. Jadi saya tidak tahu juga berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk membahas keseluruhannya. Tetapi kalau saya pikir-pikir, kalau kita gabung dengan pasal 14 juga jadinya agak sedikit terlalu panjang juga begitu. Jadi tidak apa-apa, kita akan membahas Ulangan pasal 13 dan mungkin kita tidak akan menghabiskan full 1 jam, ya. Namun 1 jam itu kan hanya kira-kira saja. Namun ya, kita coba saja. Mungkin memang ada banyak juga hal yang bisa dibahas. Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Dan sebelum kita mulai membacanya, saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Karena firman-Mu adalah satu-satunya hal yang absolut di dunia ini. Pegangan kami, sungguh betapa indah. Di dalam dunia yang tidak menentu, dalam dunia yang penuh dengan kekacauan, dalam dunia yang tidak memiliki suatu jangkar yang pasti, kami memilikinya, Tuhan. Kami memiliki sesuatu yang absolut yang berasal dari Engkau di tangan kami bahkan, yaitu firman-Mu. Dan Tuhan, biarlah, ajarlah kami untuk mengasihi firman-Mu lebih dan lebih dan lebih lagi. Karena firman-Mu mengajar kami, firman-Mu menjadi benteng bagi kami, benteng terhadap jiwa kami, benteng terhadap iman kami. Tolong Tuhan, kami ingin belajar dari kitab Ulangan, terutama pasal 13 pada pagi hari ini. Kau yang kiranya tolong dan sertai. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, Ulangan pasal 13. Dan kita akan baca, tadi saya bilang ada 18 ayat, kita akan baca coba kita baca ini ya, 5 ayat pertama dulu. Oke, ayat 1 sampai ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat. Dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk
Mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan kau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Oke. Ya, sangat menarik menurut saya apa yang baru saja kita baca ini. Ada beberapa poin yang perlu kita selidiki dan kita gali lebih lanjut lagi untuk mendapatkan tadi mutiara-mutiara kebenaran itu. Pertama-tama kita harus sadar dulu bahwa kitab Ulangan ini tentu disampaikan, perintah-perintah ini adalah kepada Israel, saudara kasih Tuhan. Dan selama beberapa kali sesi saya sudah banyak menekankan bahwa Israel itu tidak sama dengan kita hari ini. Kita yang hidup di zaman perjanjian baru, kita hidup di zaman gereja lokal. Jadi ada banyak gereja-gereja di mana-mana itu yang menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kebenarannya, untuk menjadi tiang penopang dasar kebenaran sesuai dengan 1 Timotius 3 ayat yang ke-15. Namun di kitab Ulangan ini bangsa Israel lah yang Tuhan pakai untuk menjadi suatu bangsa, untuk menegakkan namanya, untuk menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain. Dan khusus di kitab Ulangan mereka sedang berdiri di sebelah timur Sungai Yordan. Mereka bersiap-siap untuk menyeberangi Sungai Yordan memasuki tanah Kanaan. Nah, oleh karena itu Israel sebagai suatu negara, sebagai suatu bangsa memiliki bentuk pemerintahan teokrasi. Teokrasi itu artinya Tuhan yang langsung memimpin mereka. Dan karena Tuhan yang langsung memimpin mereka dan karena KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kalau kita di Indonesia kan ada istilah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, zaman Musa, KUHP-nya atau hukumnya itu adalah yang sedang kita baca ini, yaitu kitab sebenarnya yang disebut Torah atau hukum itu ya, Kejadian sampai dengan Ulangan, walaupun Kejadian mungkin kebanyakan isinya cerita. Namun mulai dari Keluaran, kemudian Imamat, Bilangan, Ulangan, ada banyak hukum-hukum yang harus menjadi basis dari kehidupan orang Yahudi. Dan tentu salah satu hukum yang paling penting adalah hukum yang pertama dari ke-10 hukum, yaitu apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau misalnya ada orang yang kedapatan melanggar hukum ini, hukum yang pertama ini, maka hukumannya adalah hukuman mati ya, sebagaimana kita baca di sini mengenai kalau ada seorang nabi atau pemimpi katanya. Jadi coba kita bahas. Di ayat 1 dikatakan, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Ya, jadi pertama-tama kita melihat bahwa pada masa itu tentunya masih ada yang namanya nabi atau pemimpi. Kadang-kadang Tuhan berbicara mengenai atau melalui mimpi, dan itu ada muncul beberapa kali di kitab Kejadian misalnya. Ya, Tuhan berbicara kepada Yusuf melalui mimpi. Tuhan bicara kepada Firaun melalui mimpi, dan ada yang lain-lain lagi. Dan Tuhan juga memakai nabi, dan itu semua adalah bagian dari yang kita sebut sebagai wahyu progresif, saudara Tuhan. Wahyu progresif artinya cara Tuhan berbicara kepada manusia itu berbeda-beda dari zaman ke zaman. Nah, ini bisa kita dapatkan dari surat Ibrani. Coba kita lihat ya, Ibrani pasal 1 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Oke, jadi ayat 1 mengatakan bahwa dulu Tuhan pernah berbicara dengan berbagai cara. Berbagai cara itu termasuk apa? Termasuk mimpi, termasuk melalui visi, ya, termasuk melalui Urim dan Tumim, termasuk melalui undian. Ingat ya, dalam kasusnya Yunus misalnya. Maka ayat 2, maka pada zaman akhir ini, Ibrani 1:2, pada zaman akhir ini jadi terjadi satu perubahan karena adanya progresi di dalam sejarah penyelamatan ya, di dalam sejarah Alkitab. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi
Tuhan berbicara mengenai berbicara melalui Yesus Kristus sebagai puncak dari pewahyuan. Dan memang bagaimana tidak puncak, karena Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita mau belajar tentang Tuhan, ya kita tinggal melihat Yesus Kristus. Dan kepada Filipus yang sempat frustrasi dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, itulah tunjukkan saja kepada kami Bapa, itu sudah cukup bagi kami." Dan Tuhan Yesus berkata, Filipus, ya, sudah sekian lama aku bersama dengan kalian, masa kalian belum kenal? Kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Ya, kira-kira seperti itu apa yang Tuhan Yesus katakan pada mereka. Oke, jadi puncak pewahyuan adalah Yesus Kristus menyatakan Allah. Namun kemudian kita tahu bahwa Yesus Kristus setelah dia mati, disalib, dikubur, bangkit kembali, kemudian tidak lama setelah itu 40 hari dia diangkat naik kembali ke sorga. Nah, lalu dengan cara apa Tuhan berbicara kepada kita hari ini setelah Yesus Kristus? Dan jawabannya adalah melalui Alkitab sebenarnya, melalui firman Tuhan yang tertulis. Dan sebenarnya dalam perjanjian lama pun Tuhan Tuhan mengkanonkan perjanjian lama, dan selama kanonnya belum selesai, Tuhan masih mengirimkan berbagai nabi untuk melengkapi kanon perjanjian lama. Namun begitu kanon perjanjian lama selesai, yaitu kitab Maleakhi, kitab yang terakhir selesai, maka ada sekitar 400 tahun yang disebut the silent years, atau tahun-tahun diam begitu, di mana Tuhan tidak mengirimkan wahyu yang baru sebenarnya, tidak mengirimkan nabi-nabi untuk menulis kitab yang baru lagi. Sampai dengan kedatangan Yesus Kristus yang tadi kita sebut itu ya. Dan kedatangan Yesus Kristus menggiring masuk ke zaman yang baru, bukan zaman Israel lagi. Dan oleh karena itu dibutuhkan wahyu yang baru. Dan wahyu yang baru itu adalah perjanjian baru, saudara Tuhan, yang bukan menghilangkan perjanjian lama, tapi melengkapi, menggenapi ya. Dan istilahnya menyelesaikan apa yang sudah dimulai di dalam perjanjian lama, diselesaikan di dalam perjanjian baru. Oke, jadi oleh karena itu maka setelah perjanjian baru selesai, yaitu kapan? Yaitu ketika kitab Wahyu ditulis. Ketika kitab Wahyu yang terakhir sekali selesai ditulis, maka dengan demikian berakhir pula lah pelayanan para nabi di perjanjian baru, begitu. Sama seperti ketika Maleakhi selesai ditulis, maka Tuhan tidak kirim lagi nabi untuk menuliskan kitab yang baru. Demikian juga setelah kitab Wahyu selesai ditulis, Tuhan tidak ada pakai entah rasul, entah nabi untuk menyatakan pewahyuan yang lebih lanjut lagi, karena wahyu Tuhan sudah lengkap. Oke, namun coba kita kembali ke Ulangan pasal 13. Tentu pada waktu itu masih ada nabi dan pemimpi gitu ya. Nah, kalau hari ini bagaimana? Apakah kita boleh percaya mimpi? Ya, tentu kita jangan percaya mimpi pada hari ini, saudara kasih Tuhan ya. Kenapa? Karena sesuai dengan yang dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah, apa yang dikatakan? Mimpi itu berasal dari mana? Ya, tentu kita tahu mimpi itu adalah bunga-bunga tidur. Dan mimpi itu coba kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat yang kedua. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Jadi ketika kita berbaring pada malam hari, kita pengen tidur ya, dan otak kita mulai rileks lain sebagainya, maka kita akan terpikir akan berbagai hal ya, kita memikirkan ini itu dan itu bisa terbawa ke dalam mimpi, saudara kasih Tuhan. Oke, jadi kembali ke Ulangan pasal 13, tentu pada masa kitab Ulangan ditulis ini ada yang namanya nabi dan pemimpi. Namun pada masa itu tentu sangat penting untuk mengetahui mana nabi atau pemimpi yang benar dari Tuhan. Nah, ada beberapa kriteria. Nanti di pasal 18 yang kita tentu belum sampai, tapi nanti di pasal 18 ada juga kriteria yang lain. Ya, yaitu misalnya seorang nabi dia sembarangan bernubuat dan nubuatnya itu enggak jadi misalnya. Nah, itu kan sudah tahu itu pasti palsu ya, karena kalau Tuhan kasih nubuat tentunya tidak mungkin gagal gitu. Saya jadi ingat tahun 2014 kan Indonesia pernah pemilu. Tahun 2019 Indonesia pernah pemilu juga, dan saya masih ingat di kalangan kekristenan ada tokoh-tokoh tertentu, pendeta-pendeta ya, gereja-gereja tertentu yang sibuk bernubuat, bernubuat bahwa kandidat ini, kandidat A, kandidat B, dialah yang akan jadi presiden, dan wah, bernubuatnya kayak yakin banget lagi gitu kan, dengan suara otoritatif begitu seperti dari Tuhan. Wah, ini Tuhan sudah kasih tahu saya bahwa si A misalnya ya, dia akan jadi presiden.
Dan apa yang terjadi saudara kasih Tuhan? Ternyata gagal, ya, baik di 2014 gagal, 2019 gagal, ya, dan ya sebenarnya kalau berdasarkan standar Alkitab, wah itu sudah nubuat palsu dan itu sudah harus dihukum mati. Tapi itu di pasal 18 nanti. Nah, di pasal 13 di sini kita diingatkan akan suatu skenario yang sebenarnya lebih berbahaya, ya, di mana dikatakan kalau nabi atau pemimpi itu memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan ayat 2 dikatakan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, jadi wow, luar biasanya adalah kalau yang dikatakan oleh si nabi ini benar-benar terjadi, terus gimana begitu? Apakah itu sudah pasti dia itu benar? Enggak juga begitu. Enggak juga, ya. Kenapa? Ya kalau misalnya saya ambil tadi masalah pemilihan atau pemilu, ya, kan kandidatnya waktu itu memang ada dua, ya. Tahun 2014 ada dua kandidat, tahun 2019 ada dua kandidat. Jadi tebak salah satu ya 50-50 sih, ya. Artinya kalau ada orang bernubuat yang ini bakal jadi presiden, yang ini bakal jadi presiden, ya 50-50 lah. Jadi kalau ada yang dapat benar juga nggak heran-heran banget sebenarnya. Jadi kalau ada seorang nabi atau seorang pemimpi dia mengatakan sesuatu dan benar terjadi, belum tentu juga bahwa itu merupakan suatu jaminan dia berasal dari Tuhan, begitu. Nah, karena poinnya dikatakan di sini dan ayat 2, ya, kita lanjutkan. Jadi tanda dan mukjizat yang jadi bisa bukan hanya masalah ini, ya, perkataannya terjadi, tapi bahkan bisa melakukan suatu mukjizat, katanya di sini. Tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, ya, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi, sudah yang kasih Tuhan, kalaupun, ya, ada seorang yang bisa seolah-olah melakukan sesuatu yang supranatural, entahkah suatu mukjizat atau suatu nubuat, pokoknya wah hebat sekali lah, dia bisa tahu ini, bisa tahu itu. Tapi kalau dia, ya, mengajak kamu keluar dari Tuhan, maka jangan kamu ikutin di situ. Jangan kamu ikutin. Itu adalah Tuhan sedang menguji, ya, mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu. Karena di ayat 4 dikatakan Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Ada banyak sekali aplikasi hal ini bagi kita pada hari ini, saudara kasih Tuhan. Saya teringat beberapa hal, ya. Misalnya hal ini bisa diaplikasikan kalau misalnya katakanlah kita bicara di luar kekristenan, ya. Di luar kekristenan kan ada banyak orang yang katanya punya magic, ya, ada dukun segala macam, dan sangat heran kadang-kadang ada orang yang katanya Kristen, dalam tanda kutip Kristen, tapi masih percaya begitu-begituan. Kadang-kadang kalau muncul kesusahan, ya dia sakit lah atau kena masalah lah atau pokoknya segala macam, dia cari dukun, sudah nggak sama Tuhan. Dia cari dukun. Dan itu berarti apa? Berarti dia tidak berpaut kepada Tuhan. Dan Tuhan akan sangat sedih sekali itu. Kenapa? Biasanya ya orang yang seperti itu sih orang yang belum diselamatkan. Saudara-saudara, itu cuma Kristen KTP doang. Tapi kalau sampai ada anak Tuhan yang benar-benar anak Tuhan jatuh ke dalam dosa seperti itu, tentu Tuhan akan sangat sedih, begitu. Karena apa? Mungkin kita berkata, loh, tapi benar loh, ada yang bilang, wah kesaksiannya dukun ini benar-benar manjur, katanya, ya. Wah, kalau dia suruh kamu begini, begitu, benar-benar manjur. Nah, kita bilang tidak, ya. Seharusnya kita bilang tidak. Sekalipun dia hebat, kalaupun benar dia punya kuasa supernatural, saya tetap tidak akan percaya. Kenapa? Karena saya mau berpaut kepada Tuhan saya. Kalaupun benar si dukun ini bisa bikin saya kaya, sekalipun benar si dukun ini bisa bikin saya sembuh atau lain sebagainya, saya tidak akan percaya kepadanya, tidak akan minta bantuannya, karena saya tahu perdukunan segala macam itu adalah kuasa kegelapan, okultik. Dan ini mengantar kita kepada satu poin yang ingin saya tekankan, yaitu bahwa kita jangan pernah tidak waspada, dan jangan pernah kita lupa bahwa bukan hanya Tuhan yang bisa melakukan mukjizat, tetapi iblis juga bisa melakukan mukjizat. Oleh karena itu Tuhan mewanti-wanti, jangan sampai kamu tertipu. Sekalipun ada yang bikin mukjizat, sekalipun ada yang bikin suatu tanda dan tandanya terjadi, jangan. Saudara, di abad ke-21 ini kita hidup di tengah zaman, ya, banyak orang Kristen
yang begitu terpukau kalau ada sesuatu yang supranatural, yang begitu wow, sepertinya dia matanya bersilau-silau. Padahal Alkitab sudah peringatkan. Coba kita buka 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10 misalnya. Ini hanya satu contoh saja, sebenarnya ada banyak ayat-ayat lain dalam Alkitab. Tapi 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Jadi perhatikan, saudara. Si pendurhaka ini adalah antikristus ya, di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9. Dan ketika antikristus datang, itu akan disertai apa? Rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, mujizat-mujizat palsu. Ayat 10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi Tuhan sudah memberikan peringatan yang sangat jelas. Tuhan sudah memberikan kata-kata yang sangat jelas sekali bahwa iblis akan menggunakan mukjizat untuk menipu orang. Dan sebenarnya di Ulangan 13 ini ya, ini adalah contoh iblis atau kuasa kegelapan. Dia melakukan suatu tanda atau mukjizat, tapi gunanya adalah untuk menipu orang-orang dari jalan yang benar. Oleh karena itulah kalau tadi Anda teliti membaca 2 Tesalonika 2 tadi, kan ada dikatakan apa? Rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, katanya. Mujizat-mujizat palsu. Banyak orang bertanya pada saya, apa maksudnya mujizat palsu? Apakah mujizat palsu itu mujizat bohongan? Jadi kayak sebenarnya bukan mujizat. Nah, kan ada yang seperti itu ya. Misalnya hari ini ada banyak orang dalam tanda kutip pendeta Kristen lagi ya, pendeta Kristen dengan nama besar, dia bikin KKR penyembuhan dan sebagainya. Ternyata penipuan. Kan sudah ada kasusnya yang terbongkar. Saya rasa saya tidak akan sebut namanya terlalu bagaimana, tapi ada kasus-kasus yang terbongkar saudara Tuhan, di mana dibikin KKR penyembuhan. Lalu apa yang terjadi? Sebenarnya itu settingan. Wah, ini kayak main drama apa ya? Settingan, saudara. Jadi ada orang dia yang pura-pura sakit, misalnya di kursi roda. Waduh, padahal dia orang yang sehat, begitu kan? Di kursi roda, lalu dia ceritalah kanker lah atau lumpuh lah atau apalah, lalu disembuhkan. Itu langsung lompat dari kursi rodanya. Nah, kalau orang nggak tahu, kan dia ketipu, ya. Kalau orang nggak tahu, dia merasa wah lihat nih luar biasa kuasa Tuhan ya. Orang yang tadinya lumpuh, orang yang tadinya stroke, orang yang tadinya kanker, tiba-tiba bangkit lagi. Wah, tapi belakangan ada banyak kasus-kasus yang terbongkar bahwa ternyata itu penipuan, ya, ternyata itu penipuan. Wah, ternyata itu settingan, saudara kasih Tuhan. Seperti reality TV ya, seperti ngeprank ya. Nah, saya bukan mengatakan demikian karena saya tidak percaya Tuhan mampu menyembuhkan. Jangan salah tanggap, saudara kasih Tuhan. Jadi banyak orang salah tanggap dengan pengajaran saya atau pengajaran di GBI Agrave, seolah-olah kita tidak percaya mukjizat. Saudara yang kasih Tuhan, itu palsu, itu tuduhan palsu, itu fitnah. Kami adalah orang yang sangat percaya mukjizat. Saya percaya semua mukjizat yang ada dalam Alkitab. Ya, kalau orang liberal bahkan dia tidak percaya, dia nggak percaya mukjizat-mukjizat dalam Alkitab. Saya percaya semua mukjizat dalam Alkitab, dan saya percaya Tuhan masih melakukan mukjizat hari ini. Bukan hanya bisa, tapi masih melakukan mukjizat hari ini. Itu yang saya percaya. Tuhan masih melakukan mukjizat pada hari ini. Tetapi yang saya tidak percaya adalah bahwa Tuhan memberikan kepada orang-orang tertentu karunia melakukan mukjizat. Nah, ini bedanya. Saya percaya Tuhan masih melakukan mukjizat hari ini. Camkan. Saya percaya Tuhan masih melakukan mukjizat hari ini, tapi saya tidak percaya bahwa Tuhan memberikan kepada individu-individu tertentu karunia untuk melakukan mukjizat. Mengapa? Karena karunia khusus untuk melakukan mukjizat itu adalah karunia khusus rasul, sebagaimana tertulis di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12. Kalau Anda membaca bersama dengan saya 2 Korintus 12 ayat 12, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Jadi Paulus waktu itu diserang kerasulannya. Ada orang-orang Korintus yang mulai terpengaruh karena musuh-musuh Paulus datanglah, lalu mereka bilang, aduh kenapa kalian ikut Paulus, pengajaran Paulus begini, dia bukan rasul kok, dan lain sebagainya ya. Karena memang Paulus kan punya latar belakang, dia penganiaya jemaat, jadi bisa saja orang menyerang dia, wah mana mungkin dia jadi rasul dan lain sebagainya. Tetapi Paulus bilang, saya ini rasul sudah dibuktikan. Apa buktinya? Buktinya adalah saya telah, katanya melakukan pembuktiannya dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Oleh sebab itu berarti bahwa karunia melakukan mukjizat
itu adalah tanda kerasulan, karena membuktikan kerasulan ya. Kalau yang bukan rasul bisa punya ini, maka tidak bisa membuktikan kerasulan Paulus. Tetapi Paulus anggap ini membuktikan kerasulan dia. Berarti hanya rasul yang memilikinya. Dan memang sangat hebat sekali. Kita pernah baca di Kisah Para Rasul bahwa sapu tangan Paulus bisa dibawa kemana-mana sembuhkan orang, saudara. Sapu tangan dia, wow, luar biasa ya. Bayangannya Petrus ya, seorang rasul yang lain, kalau dia lewat bisa menyembuhkan orang. Itu karunia. Nah, saya tidak percaya itu ada lagi hari ini, karena rasul sudah tidak ada. Rasul itu fondasi. Jadi tidak ada lagi rasul hari ini. Oleh karena itu tidak ada lagi orang yang punya karunia melakukan mukjizat. Namun saya sangat percaya bahwa Tuhan masih melakukan mukjizat. Bukan lagi melalui rasul atau pendeta, dalam tanda kutip pendeta, siapa yang bilang, "Wih, saya inilah hamba Tuhan yang diurapi, saya punya kuasa melakukan mukjizat." Nah, itu saya tidak percaya. Saya yakin itu penipuan, saudara, penipuan. Tetapi saya percaya Tuhan masih melakukan mukjizat. Kalau saya sakit, kalau ada orang yang saya kasihi sakit, saudara, apa yang nomor satu saya lakukan? Saya akan berdoa sama Tuhan. Ya. Oke, saya akan saya coba obatin juga. Saya bukan anti dokter, saya bukan anti obat. Kalau dia memang sakit yang bisa dibawa ke dokter, saya akan bawa dia ke dokter, ke rumah sakit atau lain sebagainya. Tetapi saya akan berdoa kepada Tuhan untuk menyembuhkan dia. Dan saya yakin bahwa Tuhan yang menyembuhkan dia, entah itu dengan ajaib, entah itu dengan melalui obat, entah itu dengan melalui semua yang lain. Tuhan yang mampu menyembuhkan dia. Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan tubuh manusia. Dia dokter di atas segala dokter. Dalam perjanjian lama dia adalah Jehovah Rafa, artinya Tuhan yang menyembuhkan. Oh, saya sangat percaya itu. Oleh karena itu adalah suatu fitnah kalau dikatakan bahwa Dr. Stephen Liao atau GBA Grafi atau apapun yang lain tidak percaya kepada mukjizat. Salah, saudara. Setiap hari saya mendambakan mukjizat dari Tuhan, begitu ya. Tapi bukan melalui kayak rasul lagi begitu, atau orang yang dirasulkan, orang yang ditokohkan, wah saya ini punya kuasa. Tidak, itu tidak ada seperti demikian. Dan orang-orang yang melakukan itu banyak yang melakukan penipuan. Tadi kita bicara mengenai mukjizat palsu. Ya, mereka bikin KKR dan sebagainya. Ternyata enggak benar. Ada yang dinyatakan sembuh, ternyata enggak sembuh. Ada banyak kasusnya. Saya pernah dengar cerita seorang teman saya dulu, dia cerita bahwa dia punya teman lagi yang dia kenal langsung, bahwa dia kanker dan sebagainya, dan dalam salah satu KKR kesembuhan seperti itu dinyatakan sembuh. Wah, dinyatakan sembuh, haleluya, luar biasa semacam, sampai nangis-nangis, sampai kesaksian, saudara, bahwa kesaksian ke gereja-gereja dia sudah sembuh. Nggak berapa bulan kemudian meninggal karena kankernya. Jadi itu kan sebenarnya memalukan nama Tuhan ya, memalukan nama Tuhan. Oh, sudah kasih Tuhan. Namun mukjizat palsu tidak harus semuanya itu seperti itu. Ada yang benar-benar terjadi suatu hal yang supranatural. Bisa nggak orang yang sakit kanker tiba-tiba sembuh oleh kuasa iblis? Bisa, saudara Tuhan. Tapi itu tetap disebut mukjizat palsu dan tanda-tanda palsu. Kenapa? Karena kalau mukjizat yang asli, yang dari Tuhan, ya, tanda yang asli, apa fungsi tanda? Jadi kadang disebut mukjizat, kadang disebut tanda. Kalau di Injil Yohanes, dia konsisten memakai kata tanda, yaitu semeion dalam bahasa aslinya. Karena mukjizat itu punya fungsi untuk menunjuk kepada Tuhan sebenarnya. Kayak di dalam perjalanan itu ada tanda menunjuk kepada sesuatu. Yesus Kristus melakukan mukjizat untuk apa? Menunjukkan dia itu Mesias, membuktikan dia Mesias. Para rasul melakukan mukjizat untuk apa? Membuktikan mereka rasul. Jadi semua itu tanda untuk menyatakan ini loh, ini something, ini Mesias atau ini rasul. Jadi kalau mukjizat palsu, dia tandanya tanda yang palsu, artinya dia menunjuk kepada sesuatu yang salah sebenarnya ya. Dia bukan memberikan informasi yang benar. Walaupun mukjizatnya bisa jadi benar-benar memang mukjizat, artinya memang sesuatu yang supranatural. Bisa saja memang terjadi suatu kesembuhan atau suatu apalah. Kalau di kitab Wahyu kita tahu Antikristus nanti akan turunkan api dari langit lah, ya bisa jadi tanda segala macam seperti itu. Namun itu tetap disebut tanda-tanda palsu atau mukjizat palsu karena menunjuk kepada pribadi yang salah, bukan kepada pribadi Tuhan, gitu ya. Dan kita jangan terlalu percaya seperti itu. Kita semua harus kita cocokkan dengan Alkitab. Makanya kita kembali ke Ulangan pasal 13 di sini. Kalau ada seorang katanya nabi, pemimpi, bisa bikin mukjizat dan sebagainya, tapi dia membujuk kamu mengikuti Allah lain, ya, maka jangan kamu ikut. Jadi kalau ada apapun klaim-klaim yang supranatural tetapi melanggar Alkitab, tidak sesuai dengan Alkitab, jangan kamu percaya, katanya. Jangan kamu percaya. Ya, itu suatu hal yang sangat penting sekali.
Dan Alkitab mengatakan bahwa apa? Ya rasul sudah nggak ada lagi. Jadi kalau ada orang hari ini klaim dia rasul, lalu dia bikin mukjizat dan sebagainya, kita percaya nggak? Jangan percaya saudara, karena Alkitab mengatakan rasul dan nabi adalah fondasi, Efesus 2:20 ya. Dan kalau kita baca, setelah rasul mati tidak ada yang digantikan. Rasul pertama yang mati kan Yakobus. Ya, satu-satunya rasul yang digantikan itu Yudas, itu karena memang dia pengkhianat ya. Dan dia digantikan itu sebelum hari Pentakosta. Tapi setelah hari Pentakosta, semua rasul sudah diberikan kuasa. Dan setelah kalau ada rasul yang mati, contoh rasul Yakobus di Kisah Rasul, tidak digantikan oleh rasul yang lain. Jadi jangan kita mau percaya hal seperti itu. Oke, nah lanjut lagi kita lihat di sini ayat yang kelima. Bahkan nabi atau pemimpi itu harus dihukum mati katanya. Dia harus dihukum mati. Nah ini mungkin terdengar sangat ini ya, wah sangat keras gitu. Kok wah sampai dihukum mati? Ya benar, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan kamu katanya, menyesatkan kamu. Ini adalah hukum yang paling penting sebenarnya saudara yang kasih Tuhan. Hukum yang paling utama yaitu kita harus mengasihi Tuhan Allah kita, Tuhan yang benar dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita. Dan kita tidak boleh menyembah pada Allah yang lain. Jadi kalau hukum ini dilanggar, wah ini adalah hukuman mati. Dan saya tahu bahwa hari ini banyak sekali orang tidak setuju dengan hukuman mati. Nah, saya ingin mengatakan beberapa hal. Nomor satu, kita sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa hukuman mati itu sesuatu yang alkitabiah. Namun ya, kita percaya juga bahwa hukuman mati itu Tuhan berikan kepada pemerintah, sebenarnya. Ya, bukan kepada gereja, kepada pemerintah. Nah, kita baca di Roma pasal 13 bahwa apa? Roma 13 tidak percuma pemerintah itu hamba Allah dan menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan kejahatan, bukan kepada gereja. Nah, ini beda dengan Israel, zaman Israel dulu. Karena di zaman Israel gerejanya itu bergabung dengan negaranya. Karena gerejanya itu siapa? Gerejanya itu kan umat Yahudi. Negaranya siapa? Negaranya umat Yahudi juga. Makanya mereka disebut satu bangsa yang teokratis. Artinya seluruh bangsa itu semuanya agamanya sama dan negaranya sama. Jadi satu negara, satu agama. Jadi pergabungan antara negara dengan agamanya, negara dengan agama, pergabungannya itu sempurna. Nah, ini disebut juga istilah sacral society atau masyarakat kudus, dianggap masyarakat kudus. Itu sistem yang berlaku di zaman Israel dan itu tidak berlaku lagi hari ini. Nah, seperti yang nanti akan kita baca ya. Karena bukan hanya nabi atau pemimpi. Coba deh kita baca lebih lanjut lagi ayat 6 sambil nanti saya bahas yang tadi saya sebut itu tadi. Ayat 6 sampai ayat 11 dulu saya bacakan di sini. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi, maka janganlah engkau mengalah kepadanya, janganlah mendengarkan dia, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia, dan janganlah menutupi salahnya. Tetapi apa? Bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, dan kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Oke, jadi kita melihat di sini prinsip yang sama. Kalau di ayat 5, kalau ada nabi segala macam yang mengajak murtad, ya dia harus dihukum mati. Ayat 6 dan seterusnya, ini lebih general lagi. Tidak harus seorang nabi, seorang pemimpi. Siapapun juga, bahkan orang-orang terdekat dengan engkau. Katanya ya, saudaramu laki-laki, ya, anakmu, katanya, istrimu sendiri, ya siapapun lah yang mengajak engkau untuk murtad pada Tuhan, untuk meninggalkan Tuhan yang benar, dia harus dihukum mati. Dan ini terdengar keras, ya, terutama di telinga modern kita yang sudah terbiasa dengan hal yang lunak-lunak, terdengar keras sekali. Namun sebenarnya kalau kita pikirkan, saudara kasih Tuhan, inilah keadilan Tuhan, dan sebenarnya jalan Tuhan itu jalan yang terbaik, jalan yang paling berhikmat. Karena apa? Karena pengaruhnya luar biasa. Kalau misalnya
ini dibiarkan, kalau orang-orang demikian dibiarkan, tidak dihilangkan, ya, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah mereka akan menyesatkan semakin banyak orang, dan semakin banyak orang yang disesatkan, akhirnya seluruh masyarakat akan disesatkan, atau mayoritas masyarakat akan disesatkan. Maka Tuhan akan mendatangkan hukuman yang lebih parah lagi. Dan kita melihat ini dalam sejarah Israel terjadi berulang-ulang. Akhirnya ya, di zaman raja-raja, di zaman hakim-hakim, semua terjadi berulang-ulang ketika Israel tidak melaksanakan yang Tuhan perintahkan di Ulangan 13 ini. Jadi ada orang yang mengajak murtad sama Tuhan, dibiarkan, akhirnya makin banyak orang sesat. Tuhan hukum dengan apa? Tuhan hukum sering dengan bangsa lain menyerang. Kalau bangsa lain menyerang, kira-kira yang mati banyak nggak? Ya banyak sekali, saudara kasih Tuhan. Ya, sampai puncaknya di dalam kerajaan Israel, terutama Israel sudah terbagi dua, ada kerajaan utara, kerajaan selatan. Dua-duanya jatuh ke dalam penyembahan berhala, walaupun yang utara lebih parah. Akhirnya apa yang terjadi? Kerajaan utara dihancurkan oleh Tuhan, dibuang. Tuhan izinkan Asyur datang dan menghancurkan mereka. Banyak nggak yang mati? Jauh lebih banyak daripada katakanlah 1 atau 2 atau 3 atau berapa orang pun yang harus dihukum mati. Kalau dari awal pemberontakan kepada Tuhan, hal ini sudah ditangkap dan sudah dihilangkan begitu. Jadi ibaratnya kalau dalam tubuh kita ini adalah kanker, saudara. Orang-orang yang mengajak murtad ini adalah sel-sel kanker, dan mereka ini adalah sel-sel yang sangat berbahaya. Sel-sel yang, jadi apa yang harus dilakukan terhadap sel kanker? Ya, yang harus dilakukan terhadap sel kanker adalah dihilangkan begitu. Itu adalah yang paling efektif. Kalau tidak, dia akan makin bertumbuh. Harus dihilangkan. Nah, dan kalau dikatakan di sini apa? Ya, bahkan kalau itu orang terdekat dengan kau sekalipun, ya. Jadi Tuhan ada berkata bahwa, misalnya di dalam Injil, Tuhan berkata kalau seseorang ya tidak lebih mengasihi Tuhan maksudnya ya, lebih daripada apa istrinya, orang tuanya, anaknya, saudaranya laki-laki, bahkan nyawanya sendiri, Tuhan bilang, ia tidak layak bagiku. Jadi kenapa? Karena bisa saja orang-orang terdekat dengan kita mengajak kita untuk menjauh dari Tuhan. Maka di situ kita harus membuat suatu keputusan, di situ kita harus membuat suatu stand, suatu bukit di mana kita bertahan dan di mana kita berseru, kita menancapkan bendera kita dan berkata, tidak, saya akan tetap pada Tuhan begitu. Dan hari ini saudara kasih Tuhan, Anda bisa nih bertanya, apakah yang menggoda Anda untuk menjauh dari Tuhan atau menjauh dari kebenaran? Apakah Anda rela untuk menghilangkan itu dalam hidup Anda begitu? Dan kalau kita baca terus di ayat 9 ya, bunuhlah dia, pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia. Jadi ini yang disebut sebagai saksi mata itu yang harus pertama melemparkan batu. Jadi cara capital punishment atau hukuman mati di zaman Israel itu adalah dengan dilempari batu. Dan banyak negara punya cara yang berbeda-beda. Ada sebagian negara dia hukuman matinya adalah hukum tembak. Ya, jadi ditembak. Ada yang hukuman matinya adalah digantung, saudara Tuhan. Ada yang hukuman matinya di kursi listrik. Ya, di Amerika. Bahkan sekarang makin canggih, hukuman matinya adalah diinjeksi, jadi disuntik ya sampai mati. Dan saudara kasih Tuhan, ya kenapa? Ya terutama karena apa? Banyak orang hari ini, nomor satu, banyak orang yang sudah sangat tidak setuju dengan hukuman mati, jadi mereka melobi habis-habisan supaya hukuman mati dihilangkan. Lalu nomor dua, ada yang mengatakan hukuman mati harus dalam tanda kutip lebih manusiawi lah gitu ya, supaya yang bersangkutan tidak begitu menderita, supaya yang bersangkutan tidak kesakitan. Jadi akhirnya hukuman matinya dengan disuntik. Jadi nggak merasa apa-apa kan, disuntik mati udah lewat begitu. Ya, tetapi tidak demikian di zaman itu. Dan di zaman itu hukuman matinya di Israel adalah dengan dilempar batu, dan salah satu fungsinya adalah apa? Untuk membuat orang lain menjadi takut, katanya di ayat 11. Seluruh orang Israel akan mendengar dan akan menjadi takut. Jadi ada faktor deteran. Ada faktor untuk mencegah. Nah, banyak orang yang anti hukuman mati, mereka berargumen bahwa hukuman mati tidak memiliki faktor deterrent atau tidak membuat orang lain tidak mau melakukan hal yang sama. Namun itu adalah argumen yang error, karena Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kalau hukuman mati dilaksanakan dengan tepat dan benar, maka itu akan memiliki faktor deterrent atau faktor membuat orang lain takut melakukan kesalahan yang sama begitu. Saksi yang harus melemparkan batu pertama karena dia mengetahui. Jadi ini juga memberikan suatu pressure kepada semua saksi untuk tidak pernah menjadi saksi palsu begitu. Karena kalau Anda saksi palsu, Anda tidak punya
suatu luxury atau Anda tidak punya suatu kemungkinan bahwa ya udah saya bersaksi palsu biar dia dihukum mati, saya lepas tangan. Tidak, kamu yang harus melemparkan. Jadi kalau kamu saksi palsu sampai dengan orang lain dihukum mati, maka kamu yang benar-benar membunuh dia juga, begitu. Dan ini terjadi di sejarah Israel. Masih ingat waktu Raja Ahab mau mengambil kebun anggurnya Nabot, kan? Dan Nabot nggak mau kasih. Akhirnya Isabel, istri Ahab, yang mengatur. Dia atur ada saksi-saksi palsu menuduh Nabot menghujat Musa, menghujat nama Tuhan. Akhirnya dia dilempari batu sampai mati. Dan nabi-nabi dan saksi-saksi palsu itulah yang harus melemparkan pertama sesuai dengan firman Tuhan, dan mereka menjadi bersalah atas pembunuhan tentunya. Tapi kalau memang mereka saksi yang benar dan memang orang itu memang patut untuk dihukum mati, ya itu nggak masalah sesuai dengan Tuhan. Nah, hal lain lagi yang saya ingin tekankan adalah bahwa betapa berbedanya itu dengan zaman sekarang. Karena ini adalah di zaman sacral society yang tadi kita bilang, masyarakat kudus, suatu negara teokratis di mana negara dengan agama dijadikan satu. Jadi kalau kamu melanggar agamanya Israel, yaitu agama yang menyembah Tuhan yang benar, maka Anda harus dihukum mati oleh negara, begitu. Nah, hari ini negara terpisah dengan gereja. Jadi gereja dengan negara berpisah sama sekali. Dan kegagalan untuk menyadari hal ini mengakibatkan penganiayaan di berbagai zaman. Karena akhirnya banyak gereja-gereja di abad-abad pertengahan yang gagal untuk melihat hal ini, ya. Misalnya gereja Katolik masih pengen melakukan sacral society karena mereka waktu itu, makanya disebut gereja Roma Katolik, ya. Kenapa disebut gereja Roma Katolik? Kok ada Romanya? Karena gereja Katolik waktu itu menguasai keseluruhan kerajaan Roma, jadi seolah-olah bergabung. Nah, ini penggabungan ini sudah dimulai disemai di zamannya Konstantin, yaitu kaisar pertama yang menjadi Kristen. Akhirnya dia mulai usaha-usaha untuk menggabungkan gereja dengan negara, dan selama beberapa ratus tahun kemudian akhirnya berhasil. Sehingga dianggap bahwa hukum-hukum gereja itu menjadi hukum negara juga. Dan akhirnya ada orang yang dianggap sesat, dianggap penyesat oleh gereja, dihukum mati oleh negara pada waktu itu. Dan yang akhirnya mengakibatkan penganiayaan. Karena ada begitu banyak orang yang tidak setuju dengan doktrin-doktrin Katolik yang makin lama makin kacau, dihukum mati, ya. Dan ketika ada orang yang mau memisahkan diri, diinkuisisi dan sebagainya. Nah, ini suatu kesalahan. Bahkan setelah terjadi reformasi pun sempat kesalahan ini masih sedikit ada, ya, di mana beberapa orang tokoh-tokoh reformator masih belum terbukakan pikirannya mengenai hal ini, begitu. Calvin misalnya di kota Jenewa masih menyetujui dan mendukung kalau ada orang yang dianggap sesat dihukum mati, gitu. Jadi seolah-olah kota Jenewa itu masih masuk ke dalam suatu sistem teokrasi atau suatu sistem sacral society, begitu. Demikian juga sempat di Inggris, ya, waktu Anglikan, ya, mereka kan memisahkan diri dari Roma, begitu. Dan ada kaum-kaum yang separatis, bukan separatis negara, tapi maksudnya tidak mau bergabung dengan gereja Inggris, ya, mereka mau punya gereja mereka sendiri. Dan itu sempat dianiaya juga, dan ada yang dihukum mati dan lain sebagainya, saudara kasih Tuhan. Dan itu adalah semua ada dalam catatan. Dan kaum baptis lah yang menjadi pelopor, karena kaum baptis selalu punya suatu konsep liberty of the soul, atau soul liberty, kebebasan tiap-tiap orang untuk memeluk kepercayaannya. Dan ini cocok dengan perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian lama ada penyesat, dia harus dihukum mati. Kenapa? Karena penyesat itu kan bagian dari negara, ya, dia bagian dari masyarakat. Nggak mungkin dong dia kamu ini ya enggak, ya, intinya dia sudah orang Israel, begitu kan, atau dia ada di Israel. Tapi kalau di perjanjian baru solusinya bukan itu. Kalau ada penyesat di dalam perjanjian baru, apa yang harus dilakukan? Dia harus dijauhi, dia harus dikucilkan, ya kan? Makanya misalnya di Roma 16 ayat 17, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. So itu hindarilah mereka. Tidak dikatakan tangkaplah mereka, hukum mati, lempari batu, tidak. Tapi apa? Hindarilah mereka. Kalau ada yang berbuat jahat di dalam jemaat, apa yang dilakukan? 1 Korintus 5 ayat 13. 1 Korintus 5 ayat 13. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Jadi dalam sistem jemaat, kalau ada yang berbuat salah, entah itu dosa doktrinal, dosa moral, ya paling jemaat mengeluarkan mereka, atau mengusir mereka dari jemaat. Jadi jemaat tidak punya kuasa pemerintah, dan tidak boleh menggunakan kuasa pemerintah untuk mempersekusi atau untuk menganiaya orang yang dianggap berbeda dengan mereka, begitu. Jadi ini prinsipnya di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama,
sacral society, agama dengan negara bergabung menjadi satu, maka kalau ada penyesat, apalagi yang mau mengajak murtad dari Tuhan, itu harus dibunuh gitu. Tapi di perjanjian baru, kalau ada penyesat bukan dibunuh tapi dihindari, diseparasi. Nah, ini yang juga jarang dilakukan. Ada banyak gereja hari ini yang tidak mau melakukan separasi. Jadi dia biarin aja begitu. Ada penyesat pun biarin aja begitu kan. Apalagi seruannya hari ini kan ekumene katanya. Ekumene. Wah, aku tak pandang pengajaranmu apa segala macam, gandeng tangan segala macam. Nah, ini kacau teman-teman. Ini kacau, ini tidak melakukan separasi. Akhirnya apa? Akhirnya penyesatan akan makin bertumbuh begitu. Nah, kita tidak dipanggil untuk menganiaya orang yang kita anggap sesat atau untuk membunuh mereka, tentu tidak. Kita hidup di zaman perjanjian baru. Kita dipanggil untuk menseparasi dari mereka, untuk memisahkan diri dari mereka, untuk menolak mereka, bukan untuk bergandengan tangan dan lalu baik-baikan dengan mereka gitu ya. Oke, lanjut lagi di ayat 12 sampai ayat 18. Apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diam di sana, kau dengar orang berkata, ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal, maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan dan harus kau bakar habis kota dengan seluruh jarahan itu sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Allahmu. Semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Dari barang-barang yang dikhususkan itu janganlah apapun melekat pada tanganmu, supaya Tuhan berhenti dari murkanya bernyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihannya kepadamu, mengasihani engkau dan membuat jumlahmu banyak seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu untuk berpegang pada segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahmu. Oke, jadi sekarang skalanya diperbesar lagi. Tadi individu-individu tertentu, sekarang kalau misalnya ada kota yang menyimpang dari Tuhan, dan ada orang-orang dursila di sana dikatakan ya, yang menyesatkan penduduk kota dan mulai mau menyembah Allah yang lain, maka apa yang harus dilakukan? Nomor 1 ayat 14, haruslah engkau memeriksa dan menyelidiki, menanyakan baik-baik. Jadi memang sebelum ada hukuman mati harus ada penyelidikan ya, harus ada pemeriksaan yang teliti, dan ini dalam segala kasus itu berlaku. Salah satu poin yang sering disuruh-suruhkan oleh orang-orang yang anti hukuman mati adalah bahwa ada cukup banyak persentase katanya yang salah hukum begitu ya. Jadi orangnya sudah tidak bersalah, namun karena mungkin polisinya kurang pintar atau lain sebagainya, atau difitnah orang, akhirnya orang yang tidak bersalah yang ditangkap kemudian sampai dihukum mati. Bisa nggak ada kasus seperti itu? Ya mungkin bisa saja. Tapi saudara yang kasih Tuhan, itu bisa terjadi dalam segala kasus. Orang bisa salah di penjara, orang bisa salah didenda. Jadi ada banyak ketidakadilan di dunia ini. Namun itu tidak berarti bahwa kita harus menghilangkan semua bentuk hukuman itu ya. Dan hukuman mati sebenarnya hanya boleh diberikan kalau ada suatu keyakinan yang sangat pasti ya, keyakinan yang sangat pasti. Dan dia harus diselidiki dulu katanya. Harus memeriksa, menyelidiki, benar nggak sih kota ini? Jangan-jangan cuma beberapa orang di kota tersebut atau seluruh kota itu dan sebagainya. Mungkin kita bertanya, bagaimana kalau ada orang-orang benar di kota itu? Ya mestinya orang-orang benar di kota itu mereka berseru. Kalau mereka melihat ada penyembahan berhala di kota itu, mestinya mereka berseru, nggak boleh ini dan sebagainya, ya kan? Tapi kadang-kadang kan manusia takut, wah kalau kita ngomong nanti kita dikucilkan dan sebagainya. Ya kadang-kadang dalam bahasa Inggris kan ada suatu pepatah ya, they say silence is golden, but sometimes it is plain yellow katanya ya. Jadi ada pepatah katanya bahwa diam itu emas ya, namun kadang-kadang diam itu bukan emas, tapi diam itu ya, kuning biasa. Ada kuning itu dalam bahasa Inggris itu idiom untuk takut gitu ya. Jadi kalau orang ketakutan tuh jadi kayak mukanya mungkin jadi kuning, jadi pucat gitu. Jadi ya memang ada waktunya kita diem, nggak usah ngomong apa-apa. Tapi ada juga waktunya kita bersuara ya. Ketika kita melihat kejahatan di sekeliling kita, apalagi kejahatan yang seperti ini ya di Israel, di mana ada meninggalkan Tuhan, menyembah berhala. Kalau ada orang benar di kota itu, dia harus berseru, dia harus berteriak, wow ini nggak benar ini, dia harus kasih tahu. Dan walaupun konsekuensinya ada nggak? Ya konsekuensinya bisa dia bisa dikucilkan atau bisa lebih parah, bisa diserang atau bahkan dibunuh. Tapi ingat bahwa kita
uh, kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada nyawa kita sendiri. Ya. Dan saya tahu sebagai manusia ini hal yang tidak natural bagi kita, karena semua orang yang lahir punya suatu insting untuk bertahan hidup. Nah, dan itu insting yang bagus dalam banyak hal begitu ya. Karena kalau kita tidak punya insting bertahan hidup ya kita akan tidak ada daya juang gitu kan, tidak ada daya juang, tidak ada justru kadang-kadang memang insting untuk mau tetap hidup itulah yang membuat manusia berjuang di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah itu bagus. Tetapi sering sama Tuhan kita diingatkan bahwa ada sesuatu yang rohani yang melebihi itu, yaitu mengasihi Tuhan. Tuhan harus melebihi insting kita, bahkan ya sesuatu yang jasmani yang bagus. Sebenarnya kita punya insting untuk mempertahankan hidup, itu bagus. Kalau enggak, kalau ada mobil datang mau nabrak kita kan, kalau kita nggak punya insting hidup ya itu kita diam aja gitu. Tapi kalau kita punya insting hidup, insting mempertahankan hidup, kalau ada kereta jatuh, kita kayak kita mau kena, maka kita akan segera kayak lompat atau lain sebagainya. Dan itu insting yang bagus, kita mau bertahan hidup. Namun saudara kasih Tuhan, kita jangan sampai mau bertahan hidup melebihi kita mengasihi Tuhan, melebihi kita menjadi milik Tuhan. Karena itulah roh kita harus menguasai daging kita, di mana kita berkata, ya Tuhan, aku berserah padamu. Ya. Dan Paulus bilang apa? Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bukan karena Paulus senang mati, saudara kasih Tuhan, bukan. Malah dia berharap-harap kalau bisa dia nggak usah mati, menyongsong Tuhan di angkasa. Ya kan, kita semua juga berharap demikian. Tetapi kalau memang dibutuhkan, ya mari kita bersiap dan kita minta Tuhan kuatkan kita pada waktu itu ya. Jadi kalau ada orang benar dia harus berteriak. Dan kalau memang kota itu terbukti memang kota yang sudah kacau, maka seluruh kota itu harus dibunuh dan dihancurkan. Dan sekali lagi bagi kita mungkin terdengar ini sebagai suatu hal yang sangat-sangat harsh, sangat keras ya, sangat satu kota dihancurkan. Namun sering Tuhan, itulah ya, kadang-kadang kalau dalam kedokteran ada tangan yang harus diamputasi, ada kaki yang harus diamputasi ya, ada penyakit-penyakit misalnya diabetes, gangren lain sebagainya, sudah kena ke kaki, kadang-kadang dokter bilang, wah ini nggak bisa nih, harus amputasi kakinya. Dan ada orang yang tidak mau, dia bilang apa, jangan kaki saya jangan diamputasi. Ya dokter nggak bisa ngapa-ngapain kan, dia menolak. Tadinya diamputasi sampai di pergelangan kaki, dia tolak, wah makin parah, dia juga demam segala macam. Akhirnya dokter bilang, wah rupanya sudah naik, sekarang harus amputasi sampai ke lutut. Waduh, tambah ini lagi dia, ya. Dan mestinya waktu itu diamputasi di pergelangan kaki, sekarang amputasi sampai di lutut, tambah parah, ya. Dan kalau menolak akhirnya bisa jadi meninggal, saudara Tuhan. Jadi ada kota yang kacau di hadapan Tuhan, kacau balau ya, dan harus dihancurkan. Kalau enggak akan membuat Israel secara keseluruhan ya rusak dari Tuhan. Dan akhirnya bukan satu kota itu, maka seluruh bangsa itu yang akan dihancurkan, seperti yang terjadi dalam sejarah akhirnya, baik oleh Asyur maupun oleh Babel, baik di kerajaan utara maupun di kerajaan selatan. Oke, jadi semua ini kita pelajari, sungguh indah. Jadi rupanya setelah kita lihat, ternyata memang sudah mendekati 1 jam juga. Dan dengan demikian menyudahi pertemuan kita untuk sesi ini. Banyak pelajaran yang indah bisa kita tangkap, dan kiranya itu menjadi bekal dan menjadi sungguh-sungguh penguatan bagi kita. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan firman-Mu yang indah bagi kami, dan ajar kami untuk selalu mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya, lebih dari semuanya. Engkau yang pimpin dan Engkau yang sertai Tuhan, agar kami dapat melakukan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Maranatha.